Ya, jadi hal-hal kecil yang sebenarnya terlewatkan dari kita ya, Ya, karena terlalu fokus heeh, dengan hal-hal besar. benar benar benar. Ya, 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 seperti yang dideskripsikan di dalam novelnya begitu. sih sebenarnya eh, yang pengen dikedepankan Shibli ketika dia merak. Adalah kita akan langsung bertanya ke peserta. Silakan jika ada pertanyaan boleh langsung unmute speaker. Silakan kepada Mas Dias atau Mbak Kalis, Mbak Anis atau Mas Wisnu. Silakan. Mbak Rani, oke silakan Mbak Rani. Ya, silakan speaker Oke, di unmute Mbak. cek-cek suara saya apakah sudah terdengar? Iya, cukup jelas Mbak. Oh, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua dan selamat malam buat para pembicara Mbak Kalis, Mbak Anis, sama Mas Wis juga, sama Mas Dias. Em, ini ya kayak sangat menarik untuk bisa mendengarkan kayak apa namanya testimoni dari para pembicara. Mungkin saya mau tanya sih, hampir ya ke semuanya aja dulu deh. Ini apa namanya saat membaca bukunya kan, ini ya apa namanya kalau tadi kan cuma ya nggak hanya tentang masalah pemerkosaan juga, sama ini juga sih apa namanya kan ada rasa yang ini ya greget juga pada ke para ya yang di tokoh-tokoh yang di situ sama yang ya banyak lah yang bikin kita greget. Sama tadi tuh sebenarnya tuh saya ini sih apa namanya mau bertanya di saat sensasi membaca bukunya itu tuh mungkin ada perasaan gimana ya kayak kok gini sih atau mungkin kayak atau ada secara hal yang bikin risih atau gimana sama ini sih mau tanya juga pas sebenarnya saya kepo juga yang tadi tentang cover sama sempat ngobrol juga dengan para bukan dengan penulis aslinya ya pas Mas Dias pernah bilang itu mungkin um, selama apa namanya membahas itu membuat diskusi kayak pernah ada kendala nggak sih ketika mungkin saat menjadi editor atau pas Mbak Anis jadi Mbak Anis atau Mbak Sulfa pas apa namanya mentranslate bukunya ini gitu sama menghabiskan waktu berapa untuk bisa menjadi karya seperti ini. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rani. Oke, boleh dijawab dari siapa dulu? Dari Mas Dias mungkin atau Mbak Anis? Dulu deh. Oke, yang sudah unmute. Silakan Mas Dias. Kesulitannya adalah ini spesifik ke detail kecil ya. Kesulitannya adalah gini. Aku menganggap aku adalah ini selain sebagai penyunting ya. Aku menulis non fiksi gitu, esai. Aku suka bermain-main dengan kata-kata. Aku suka akrobat. Aku suka eksperimen lah. Dan aku harus menahan itu di detail kecil. Aku harus menahan untuk aku tuh nggak ngotak-ngatik bab satu terlalu banyak karena niatnya si bab satu ini kan memang diciptakan dingin. Aku harus harus terus ingat itu. Kayak sesekali aku sering sering mikir kayak ini bosenin banget nih. Ini kok ngulang-ngulang lagi. Tapi ya 2 detik kemudian aku inget ya ini tujuannya ketika aku merasa memuakan, merasa bosan ya ini udah jadi nih si bab satunya udah oke berarti terjemahannya. Dan aku selalu bertanya ke Mbak Zulfa, misalnya ada pengulangan kata, Mbak di bahasa Arab emang ini katanya sama atau enggak? Kayak misalnya teman-teman ada lolongan anjing gitu. Ini di bahasa Arab ada 2 kata yang beda atau sama semua? Oh ada 2 kata yang beda mas, oke. Kita satu pakai lolongan, satu pakai gonggongan. Tapi kalau misalnya di bahasa Arabnya, oh enggak mas, ini katanya sama semua. Oh ya udah, pakai lolongan atau gonggongan aja seragamin gitu. Jadi emang benar-benar stick to naskah asli. Itu kalau dibilang kendala, bukan kendala ya, challenge mungkin ya, tantangan.
Dan apa lagi ya? Udah sih paling itu sih, Mbak Rani. Ya, baik. Itu kalau dari versi editor ya. Gimana dengan versi penerjemahan? Mungkin Mbak Anis dikaitkan dengan bahasa Arab yang tadi sempat disebutkan oleh Mas Dias. Oh, dari sisi penerjemahan ya, yang disebutkan Mas Dias tadi betul. Ada lolongan dan gonggongan ya. Jadi memang disebutkan di sini juga ada beberapa, nggak hanya itu aja sebenarnya. Ada beberapa hal yang sama, tapi dituliskan dalam cara yang berbeda atau pakai sinonimnya begitu. Dan kalau tadi Mbak Rani bertanya sebagai pembaca ya, sebenarnya saya agak ngeselin itu karena ketika Adania Shibli mendeskripsikan gadis Badui yang bau kencing, bau pesing, tapi di situ setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak Kalis, saya jadi pikirannya terbuka. Oh, ternyata dari hal yang sejelek itu, dekil, bahkan katanya nanti ada kutunya dan sebagainya karena memang mereka hidup bersama hewan-hewan ternaknya. Ternyata dari situ malah kita mendapatkan sudut pandang yang keren banget. Bahkan tentara IDF itu dengan perempuan yang kayak gitu mereka masih nafsu gitu. Gitu, Mbak. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Anis. Kita lanjut ke Mbak Kalis atau Mas Wisnu, mungkin punya sudut pandang yang berbeda dari sisi penulis, Mas. Sip. Saya duluan ya? Oh iya, silakan. Oke, sip. Saya mungkin agak beda bacanya ketika, mungkin karena saya teknikal ya bacanya. Jadi saya merasa bab 1 itu justru lebih sastra. Jadi bab 1 itu terasa dibuat oleh penulis, terasa banget bahwa itu yang membuat penulis, dalam artian bahwa karena gini, jadi gini, cara penulis merangkai kata itu menunjukkan bagaimana POV yang dipakai kan sebenarnya. Jadi di bab pertama Shibli itu nulisnya indah, jadi almost poetic malah. Jadi dia bukan dingin tapi poetic. Jadi almost poetic. Saya nggak tahu nih, saya pengen nanya sama Mbak penerjemah, Mbak siapa namanya? Aku lupa. Mbak Anis, sorry, di naskah asli Arabnya begitu juga Mbak. Jadi di bab pertamanya poetik dan di bab keduanya itu cenderung kayak diary. Benar begitu Mbak? Betul. Di naskah Arabnya begitu juga, betul. Nah, ketika mendeskripsikan seperti langit-langit, bintang-bintang, itu menurut saya yang poetik ya. Itu benar kan? Itu berasa banget di chapter 1-nya. Oke, sip benar ya. Berarti dugaan saya benar. Jadi satu hal adalah yaitu tadi. Jadi dia bukan dingin, sekali lagi menurut saya dia poetik, dia melakukan pendekatan yang sastra di bab awal, tapi dia melakukan pendekatan yang lebih realis di bab 2. Dalam artian begini, sebenarnya yang saya lihat dari novel, yang saya rasakan ketika saya baca novel detail kecil ini adalah, jadi gini, kalau kita lihat narasi yang selama ini beredar di luar, kalau kita ngomong bicara Palestina itu pasti narasi yang berapi-api. Saya sering banget dapat narasi dari luar kayak gitu, misalnya kayak perlawanan orang Palestina, kepahlawanannya, kemudian segala sesuatu yang sepertinya saya malah melihat narasi di luar Palestina itu lebih seperti dipakai untuk memberi semangat diri sendiri. Jadi akhirnya alih-alih sedang bicara tentang Palestina gitu ya, kita banyak sekali orang di luar Palestina, bahkan di Indonesia, yang kemudian menggunakan narasi Palestina untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi dia saya agak susah mengatakannya, tapi itu akan sering kita lihat gitu loh, bahwa ayo kita berjuang, ayo segala macam, itu yang keluar gitu. Sembari dalam keadaan narasi di sana bahwa manusia di sana itu seperti manusia biasa gitu, seperti Ya, sepertinya terpotong ya ini Mas Wisnu, kehilangan sinyal. Oke, baik, kalau begitu kita biasa gitu. Narasi yang sangat biasa, dan itu halo kedengeran? Iya, silakan dilanjut. Udah masuk lagi ya? Iya. Oke. Jadi narasinya itu narasi yang sangat biasa. Satu hal bahwa
ada trauma di sana bahwa ini yang sering dilupakan sama orang di luar gitu ya. Palestina selalu dipotret seperti sosok malaikat yang tidak mungkin patah. Tapi kalau kita baca narasinya yang kedua itu tokohnya sangat penakut. Dia selalu gugup, selalu salah. Waduh ini salah lagi, aduh ini begini segala macam gitu. Jadi sebenarnya mereka manusia biasa gitu. Dan narasi ini yang sepertinya tidak keluar, tidak di luar, tidak muncul di luar, tidak muncul ke kita gitu, bahwa kita secara tidak sengaja gitu ya, kita menganggap Palestina sebagai pahlawan dan lupa kalau mereka juga orang gitu. Bahwa mereka punya sisi manusia, bahwa mereka juga mengalami ketakutan, bahwa mereka juga mengalami trauma-trauma yang maka kalau dilihat di tokohnya kan begitu selalu takut. Nah, yang saya lihat adalah satu hal yang penting juga adalah peran peta di dalam yang ditunjukkan oleh Adania Shibli adalah peta sebenarnya. Jadi bagaimana satu hal adalah bahwa bagaimana Shibli menggunakan simbol peta itu dari awal sampai akhir. Sepanjang novel itu bicara tentang geografikal. Jadi sebenarnya Shibli itu sedang berbicara tentang perubahan mental yang terjadi pada orang Palestina. Dari yang awalnya sebenarnya mereka makhluk merdeka gitu, manusia yang merdeka, makbas segala macam, sampai akhirnya bahkan mereka untuk keluar aja nggak berani. Bahwa sebenarnya terjadi hal yang mental yang tidak dirasakan oleh orang luar. Kenapa? Karena sekali lagi kita seringkali memandang Palestina dengan cara yang meromantisasi mereka. Halo? Sudah kedengeran? Iya, masih Mas. Halo, kedengeran? Iya, aman Mas. Gitu ya. Dengar, Jadi ya. aman ya. Jadi gitu. Jadi seringkali kita meromantisasi Palestina dan melupakan kemanusiaannya mereka sendiri. Dan akhirnya yang membuat hari ini banyak berpihak, kita berpihak banyak kepada Palestina, akhirnya sekali lagi bahwa itu manusia, urusan manusia. Itu adalah urusan manusia di luar agama dan segala macam. Dan akhirnya keluarlah banyak slogan-slogan hari ini yang misalnya kayak you don't have to be Muslim to be with Palestinians gitu misal. Ya memang begitu gitu. Dan itulah yang sebenarnya dari tahun 2017 itu sudah dibicarakan oleh Shibli. Kita harus ingat lagi sekali lagi novel ini ditulis tahun 2017 ya. Shibli itu cuma bilang bahwa pandanglah orang Palestina sebagai manusia. Gitu. Jadi jangan seperti kita jangan sampai kita tergoda gitu malah menunjukkan keakuan kita gitu. Jadi akhirnya ketika kita membicarakan Palestina, kita malah sedang membicarakan diri sendiri sebenarnya gitu. Nah, Shibli ini mencoba membawa masuk kembali pandangan inilah yang terjadi di Palestina, bahwa mereka takut, bahwa mereka berubah, bahwa mereka bahkan untuk lewatin gerbang takut, bahwa akhirnya harus berhenti gitu, bahwa segala macam, bahwa sama anjing dia nggak berani bergerak segala. Itulah yang terjadi di Palestina. Makanya akhirnya tadi saya senang banget ketika Mbak Anis bilang bahwa ternyata di makna di detail itu juga ada makna pemisah, bener ya? Detail kata ini tafsil ya dari bahwa ada salah. kan bahwa ada kata pemisah gitu. Ya itulah yang terjadi gitu, sering terjadi bahwa kemudian pandangan kita terpisah dari Palestina gitu. Nah sekarang apakah kita bisa kembali lagi menyatukan itu gitu? Bahwa kemudian kita memandang mereka sebagai manusia dan lepas dari ego kita gitu loh, lepas dari ego kita gitu. Itu yang saya lihat dari Shibli ya. Dan akhirnya iya ya benar gitu, itu satu hal gitu, bahwa Palestina berhak untuk merasa dirinya sebagai manusia, berhak untuk dianggap manusia gitu, dia seperti manusia biasa gitu. Itu yang saya alami ketika saya baca secara keseluruhan gitu ya, dari awal sampai akhir. Dan secara teknis sebenarnya hampir tidak ada cerita di dalam novel itu. Novel itu tidak bercerita. Jadi ini kemarin saya bilang, makanya saya sempat nge-tweet juga di Twitter. Jadi panduan membaca semacam itulah ya. Gimana baca detail kecil. Satu adalah buka kamus, jadi sambil baca buka browser. Yang kedua adalah jangan pandang dia dengan kacamata barat. Jadi kemarin saya baca udah cukup lama ya. Saya baca bukunya Matthew Salesses, judulnya ada Craft in the Real World. Bahwa di dalam crafting, di dalam teknis itu ada hal yang disampaikan, itu satu. Nah, Shibli ini dari segala jenis naratif barat, Shibli ini sama sekali tidak barat. Jadi salah satu tantangan mungkin ya buat Shibli juga, buat penerbit juga, buat orang juga, untuk penulis yang menyukai karya ini ya, untuk memahami bahwa naratif yang dibangun Shibli ini sangat berpotensi sulit diterima oleh pembaca Indonesia. Kenapa? Karena dia tidak bercerita. Dia
asli tidak ada cerita di dalam sana kecuali ada orang cerita apa yang ditampilkan Sibley di sana, cerita di bawah naskah. Maka tadi di awal yang pertama kita harus justru kita yang diminta gitu loh. Kita yang diminta sebagai pembaca untuk bisa memahami teks. Jadi alih-alih Sibley bercerita, sebenarnya Sibley sedang meminta kita menggali tentang Palestina dan memandang Palestina secara tepat sebagaimana adanya. Akhirnya kita bisa tahu bagaimana sejarah. Akhirnya saya bisa menggali misalnya gini. Contohnya misalnya kenapa tahun 49 yang dipakai gitu loh. Kenapa nirem yang dipakai gitu misal. Karena sebenarnya pembangunan itu sudah dimulai tahun 46. Akhirnya saya bisa balik lagi ke tahun 1918 gitu misal. Itu semua ada di teks. Itu ditandain sama Sibley di teks. Kalau kita detail. Itu ditandain semua oleh Sibley. Gitu. Kalau kita itu yang saya mau bilang ya, bahwa sekali lagi buka mata gitu, pandang Palestina sebagai manusia itu satu, bahwa mereka punya sejarah, untuk tidak melihat, untuk bisa lepas dari teksnya, untuk bisa ngelihat bahwa ya ini Sibley bukan cerita tentang sekedar bicara tentang dua anak ini gitu. Ini adalah buku ini adalah sejarah Palestina yang dikondensasi. Jadi kalau kita bisa ngikutin petunjuknya, titik-titik tadi saya sudah ngasih ini ya. 49 adalah sebelah tanda untuk 1946. 74 ada PLO. 2005 yang dia lihat di 2005 adalah tanda tentang pemilu yang akhirnya menghasilkan Hamas dan pemerintahan Palestina gitu misalnya. Dan lanjut terakhir sampai akhirnya itu cerita itu dibuat terbuka. Kenapa? Karena ya itu tadi dari awal memang Palestina tidak ada niat, Barat tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah itu. Karena sebenarnya dari tahun, kalau kita lagi-lagi dari teks itu akhirnya saya berlari ke belakang ke sejarahnya gitu ya. Sebenarnya ketika tahun 1921 ketika Inggris memberikan, itu tidak ada istilah Israel di situ gitu. Jadi gini, tanah Palestina, maka kita akan nemu narasi juga di dalam buku ini bahwa sebenarnya baik-baik saja yang terjadi antara orang Yahudi dengan orang Muslim di sana gitu ya. Orang Muslim menerima orang Yahudi yang di sana dengan baik. Di narasinya ada. Dan saya ngecek wawancara dilakukan Sibley yang bukan ngomongin agama itu. Sibley sedang bicara tentang penjajahan, murni penjajahan. Tentang penjajahan. Sibley tidak bicara dengan agama, dia tidak bicara tentang Jewishness. Itu wawancara tahun 2022. Tahun 2022 ya, tahun 2022 ya benar itu. Bahwa Sibley tidak bicara tentang Jewishness, tentang segala macam. Maka Sibley juga bicara tentang itu dari awal ya begitulah gitu. Misalnya yang terjadi sebenarnya Muslim menerima kehadiran di sana ketika tahun 1916 Inggris menempatkan Palestina sebagai tanah air orang. Masalahnya di mana sih? Ketika tahun 1947 gitu, ketika ternyata mandatnya Inggris yang sebenarnya menyerahkan orang Yahudi kepada Palestina ternyata dihapus dengan keluarnya partisi. Makanya akhirnya saya bilang tadi, saya terima kasih banget Mbak Anis menyebutkan kenapa, karena memang tahun 47 adegan yang digambarkan tentang 49 lari ke 46-47 adalah partisi Palestina menjadi Israel dan Palestina hari ini. Jadi emang ada secara kalau kita mau detail ya, sebenarnya literal disebut sama Sibley tentang pemisahan itu, tentang partisi Palestina gitu, yang terjadi di masa itu gitu ya, di tahun sekitar 47-an itu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat sekali lagi yang diminta Sibley tidak mengajari kita, dia sedang tidak mengajari menurut saya. Sibley itu sedang menyampaikan, karena gini, seringkali kita yang dari jauh ini malah jadi mengambil alih, kita membajak suaranya Palestina. Itu yang sering terjadi, saya lihat kita membaca secara tidak sengaja, dan itu sedang dilakukan. Dan sebenarnya ngeliatin bahwa this is Palestina gitu. Makanya kalau kita berharap bahwa ini adalah tentang perlawanan Palestina yang keras, yang segala, kita nggak akan menemukannya gitu. Kenapa? Karena kita yang diminta Sibley adalah treat us like human gitu, sebenarnya. Menurut saya ya, bahwa perlakukan orang Palestina like human, sebagai makhluk yang setara gitu, sebagai orang yang berbangsa. Ya itu tadi, jangan dipisah gitu. Jadi akhirnya saya merasa bahwa sebenarnya kata tafsil itu cuman jadi tidak menarik sebagai judul ya. Sebenarnya itu adalah pemisah. Jadi Sibley sedang berbicara tentang keterpisahan Palestina dengan dunia gitu.
bahkan dari orang-orang yang mendukungnya gitu, yang tidak bisa juga duduk ternyata di kacamata mereka gitu. Bahwa mereka punya mimpi, bahwa mereka pengen jadi dokter, bahwa mereka pengen jadi apa segala macam, enggak gitu. Kacamatanya selalu kacamata yang wow gitu, kacamata yang perlawanan gitu, kacamata yang apa gitu. Sebenarnya enggak gitu. Dan kalau kita sudah bisa melihat Palestina sebagai manusia, kita juga harus sadar bahwa kita harus duduk di mana.